Alhamdulillah alladzi qad ja'ala ad-du'a miftahan al-hajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihis syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadiran Allah atas limpahan rahmatnya. Kita masih dalam keadaan sehat, bisa bernafas, sebagai tanda anugerah yang tidak pernah habis darinya untuk kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan hati kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita untuk yakin, husnuzon di dalam kita meminta kepada Allah apapun itu. Semoga warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa al-akhlaqul karimah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini, nanti, dan yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada sebuah kisah di mana orang-orang berkemah di satu hutan. Pada saat mereka melakukan perjalanan menuju lokasi perkemahan tersebut, ada sesuatu orang yang sesak ingin buang air kecil. Lalu kemudian yang lain menunggu temannya yang ingin buang air kecil tersebut. Karena terlalu lama, teman yang tadi itu ditinggal sama regu, dan mereka memberikan tanda perjalanan mereka dengan menaburi tanah dengan kacang-kacang. Kacang-kacang itu diletakkan untuk menjadi tanda nanti temannya yang sudah selesai dari buang air kecil itu bisa mengikuti kacang-kacang itu sehingga dia bisa menyusul temannya. Namun sebelum temannya tadi itu sampai, kacang-kacang tersebut dimakan oleh beruang sehingga menghapus jejak. Dia pun kehilangan jejak karena kacang-kacang tadi itu dimakani oleh beruang. Di saat dia sedang berputus asa seperti itu, dia langsung berkata
Ya Allah, tega kali teman-temanku ini meninggalkan aku. Daripada aku hidup sendiri di hutan ini, tidak ada yang menemaniku, lebih baik kau kirimkan saja seekor harimau untuk memangsaku. Baru dia ngomong demikian, datang harimau itu. Lalu lari dia terbirit-birit, bersembunyi di balik gua. Sambil ngos-ngosan dia bilang, ya Allah, gitu aja kau sakit hati. Nah, apa maksud daripada kisah tersebut? Jadi jangan bermain-main kita dengan kata-kata, karena kata-kata itu adalah doa. Dalam kesempatan yang terbatas ini, tema khutbah kita adalah meyakini kekuatan doa. Jadi kisah salah seorang tim dari perkemahan yang mengatakan dengan sembrononya, kirimkan saja harimau untukku, ya Allah. Seketika itu harimau itu datang. Padahal dia tadi itu tidak menengadahkan tangan, hanya meminta saja, tapi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu cepat. Artinya kita dalam meminta kepada Allah itu tidak mesti dengan mengangkat kedua belah tangan. Itu sunnah hukumnya. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, idza sa'ala, Nabi itu kalau dia meminta, memohon, ja'ala batna kaffaihi ilaihi, dia jadikan dalam telapak tangannya ini menghadapnya. Tapi ketika idza ista'adza, kalau Nabi Muhammad minta doa perlindungan ataupun tolak bala, ja'ala zahirahuma ilaihi, dia jadikan buku tangannya ini menghadapnya atau menghadap ke langit. Jadi kalau doa tolak bala dia dibalik jadinya. Tidak begini, tapi begini dia. Nah, jadi kedua-duanya adalah permintaan pada hakikatnya, tapi didesain sedemikian rupa supaya kalau kita meminta itu menggunakan telapak tangan kita ini. Tapi kalau kita tolak bala atau minta perlindungan, didesain memang telapak tangan kita ini menghadap ke bumi, sementara buku tangannya menghadap ke langit. Itu sunnah saja. Tapi pada hakikatnya adalah bahwa doa itu semua permintaan, baik itu permintaan zahir maupun permintaan hati. Dan kita harus meyakini kekuatan doa itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan untukmu. Jadi kita diperintahkan Allah ini berdoa, lalu Allah kasih ketegasan, tak usah khawatir, pasti akan aku kabulkan. Jadi dari ayat ini saja sudah memerintahkan kepada kita untuk tidak ragu ketika kita memohon kepada Allah. Walaupun memang kita baca di dalam berbagai kitab ataupun buku-buku banyak syarat-syarat supaya terkabulnya doa. Ada syarat dalam berdoa itu kita diperintahkan supaya makbul dia makan makanan yang halal. Ada syarat berdoa itu pas di saat-saat yang mustajab. Ada yang di tempat-tempat mustajab, Mekah, masjid. Ada saat kita berdoa itu menghadap kiblat. Nah, itu semuanya sebenarnya sunnah saja. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah keyakinan. Kalau kita sudah menjalankan syaratnya, kalau nggak yakin kita nggak tembus doa itu. Tapi bedanya kita jalankan syaratnya itu
Bisa nggak tembus doa kita karena nggak yakin, tapi tak menjalankan syarat, cuma yakin modalnya, bisa tembus doa itu. Jadi pada intinya apa sebenarnya? Kenapa harus ada syarat-syarat seperti itu? Supaya hati kita itu tenang, legowo, perasaan kita itu mantap. Itunya sebenarnya syarat itu. Tapi kalau orang yang sudah jiwanya, sudah hatinya itu sudah terlatih, dia akan bisa berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Imam Al-Qushayri di dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarat, apa makna dari ayat tersebut? Kata beliau, ud'uni bila ghaflah astajib lakum bila mahlah, kata beliau. Berdoalah kepadaku tanpa lalai, pasti akan aku kabulkan tanpa pakai lama. Jadi nggak pakai lama lagi. Yang penting kita itu tidak lalai dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah hanya sekedar kita doa yang lazim, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, atau kita baca Rabbi zidni ilman, atau kita baca Rabbi shrah li sadri, doa yang lazim seperti ini terkadang tidak memiliki efek kemakbulan yang tinggi jika tidak dibarengi dengan keseriusan. Kadang kita terjebak di doa yang berbahasa Arab, padahal Allah itu tahu semua bahasa. Jadi kalau kita mau berdoa dengan bahasa Arab, pahami dulu artinya, baca terjemahannya itu, supaya kita mantap, oh ini rupanya arti doa itu. Karena kadang-kadang kalau kita memakai doa pakai bahasa Arab, tidak dengan ilmu dan wawasan yang baik, bisa salah doa. Yang jadi imam sholat misalnya anak lajang, belum kawin dia, dipakainya doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya nggak nyambung doa itu dengan anak lajang tadi. Apa arti doa itu, Pak? Ya Allah, anugerahkanlah kami istri-istri dan keturunan yang menenangkan hati kami. Nah, ini doa orang yang sudah punya istri. Jadi anak lajang yang belum kawin memakai doa ini boleh-boleh saja, tapi tidak tepat dan tidak maksimum dia. Jadi pilihlah rangkaian-rangkaian doa, untayan-untayan doa yang betul-betul mantap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mencapai kemakbulan satu doa itu kita butuh keyakinan, dan yakin itu ada 3 tingkatan. Pertama, husnul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Apa itu husnul yakin? Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya kita yakin dengan keyakinan yang baik, doa itu pasti didengar oleh Allah, dikabulkan Allah. Itu namanya husnuzon kita, baik sangka kita, apa yang kita minta tentu dikabulkan Allah. Bisa lambat, bisa cepat, bisa diganti dengan yang lain. Begitu doa yang kita minta tadi, misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah aku sepeda motor ya Allah, masih husnul yakin karena belum terwujud dia. Begitu dapat sepeda motor tadi kita minta kepada Allah, nampak barangnya, itu namanya ainul yakin. Ain artinya mata, jadi kita sudah melihat barang tuh. Lalu kemudian setelah kita merasakan husnul yakin, ainul yakin, puncak daripada tingkatan doa itu adalah haqqul yakin. Apa itu haqqul yakin? Apa yang kita minta takkan
lewatkan oleh Allah. Apa yang kita minta nggak akan meleset, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati dengan permintaan kita itu. Kita marah sama anak kita, dasar kamu anak pemalas. Di masa yang akan datang kau nanti pasti kau jadi pengangguran, jadi gembel kau nak. Doa. Kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, apalagi anak kita. Jadi jangan sampai doa itu dia sampai kepada emosional kita yang paling dalam. Saya sering mendengar cerita ada seseorang yang hidupnya sial saja. Ternyata kesialan yang dia rasakan itu adalah karena dia selalu mengucapkan sial, sial dan sial saja. Dan kata itu menjadi doa. Nabi mengatakan, wala taqulanna khabathat nafsi, jangan kau katakan pada dirimu matilah aku, mampuslah aku. Karena itu jadi doa. Kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, apalagi itu disertai dengan emosional yang mendalam, diikat dengan perasaan mengucapkannya. Mengerikan doa seperti itu. Bom nuklir aja bisa macet apabila seseorang bisa berdoa dengan sepenuh hati agar tidak mendarat nuklir atau rudal itu. Begitulah doa itu. Jadi kenapa doa itu tidak terijabah, tidak terwujud? Karena masih ada biasan ragu di dalam hati kita. Masih ada secuil syak. Gak yakin kita bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Gak yakin bahwa doa kita itu akan makbul. Inilah perlunya keyakinan. Bahkan ada satu cerita, ternyata maling-maling itu juga berdoa kepada Allah, Pak. Apa doa maling itu? Ya Allah, janganlah sampai ketahuan. Nah, tapi mereka yakin itu. Memang salah secara adab, kita melakukan kejahatan, kita minta berdoa kepada Allah. Masa kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan dari sesuatu yang jahat? Ini kan perbuatan jahat ini. Perbuatan jahat, tapi kita hubungkan supaya Allah menyelamatkan kita, agar orang nggak tahu bahwa kita sedang maling. Oke, saya tidak mengupas masalah hukumnya, tapi yang saya kaji di sini adalah masalah keyakinan si maling tadi kepada Allah. Jadi pernah ditanya, apa sih rahasia Anda kok nggak pernah ketahuan, nggak pernah ketangkep? Saya berdoa aja pada Allah. Wah, subhanallah ini. Walaupun dia salah, tetapi kita harus ambil sisi daripada konteks dia berdoa dengan penuh keyakinan itu. Makanya Nabi Muhammad itu kan dalam doanya, ada salah satu doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min da'watil mazlum. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, mohon dari doa orang-orang yang teraniaya karena aku, ya Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Bapak sekalian. Karena doa apabila itu diucapkan dengan penuh keyakinan, walaupun tidak menengadahkan tangan, tapi diikat dengan perasaan, itu bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita dilarang untuk mendoakan buruk seseorang, tapi kita punya mulut, Pak. Ada hak kita untuk meminta, memohon apapun. Manusia ini kan kadang begitu. Lihat tetangganya beli ini, iri dia, didoakannya tak baik. Lihat kawan sudah punya ini, punya itu, didoakannya jelek. Ya Allah, hancurkan itu, apa yang dia miliki, ya Allah. Hati-hati, makanya kita tangkis juga dengan doa. Ada doa Nabi seperti itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang teraniaya karena aku, ya Allah. Kita kan nggak tahu, Bu. Mungkin orang dengki sama kita, merasa terzalimi karena diri kita. Lalu dengan sebrutalnya dia doa yang jelek-jelek sama kita. Bisa saja itu makbul. Maka tangkis doa itu, ya Allah, lindungi aku dari doa-doa jelek dari orang lain, ya Allah.
Karena bisa aja seretnya rezeki kita ini karena doa-doa orang tuh jelek sama kita. Tak semua hal harus kita ceritakan. Tak semua hal harus kita beritahukan. Kadang kan kita ini sering salah ya, salah ngasih cerita sama orang yang tak tepat. Kita cerita dapat rezeki sama orang yang ngiri kerjaannya. Tapi kalau kita cerita sama orang yang ikhlas, yang biasa saja, yang baik hatinya, mungkin dia akan aku dapat rezeki tadi, alhamdulillah, semoga rezeki kau bertambah. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang iri, dengki sama kita cerita, aku dapat rezeki nompol kemarin, di hatinya udah ngomong, habis ya aja rezekinya itu. Hati-hati kita. Maka kita coba tangkis doa-doa orang-orang yang jelek sama kita. Karena ketika orang mendoakan keburukan sama kita, itu daya lengketnya luar biasa. Karena dengkinya itu, emosi dia itu meluap-luap, diikat dengan perasaannya, lalu dia minta supaya alam ini menghancurkan orang tersebut. Bisa saja itu terjadi, maka kita tangkis dengan doa-doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi bukan persoalan apa inti atau apa materi daripada doa itu, tapi bagaimana kita bisa menyelipkan keyakinan kita yang terdalam terhadap doa itu, sehingga doa itu jadi bertenaga. Tapi doa yang dibaca sekedar baca, doa yang dibaca sekali aja tanpa ada afirmasi, tanpa dilakukan berulang-ulang, itu hanya seperti buah apel yang diletakkan beberapa menit, yang tadinya putih bersih langsung dia menjadi kuning layu. Tapi kita ingin doa yang bertenaga, ingin doa yang langsung sampai ke arasy, ditangkap oleh malaikat, disampaikan malaikat ke Allah, dan Allah menggerakkan apapun untuk menyampaikan doa-doa orang tersebut dengan cepat. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah mau. Biasakan kita minta kepada Allah supaya kita jangan jadi peminta-minta dalam hidup ini kepada makhluknya. Biasakan kita mengemis kepada Allah supaya kita jangan jadi pengemis dalam hidup ini. Kalau sudah tertanam keraguan, apa bisa? Apa mungkin terkabul? Apa boleh aku minta ini kepada Allah? Apa boleh aku minta itu kepada Allah? Sudahlah. Kalau sudah begitu, kita tamatlah riwayat doa kita. Tak akan pernah dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu. Jadi biasakan meminta kepada Allah supaya kita berkecukupan. Biasakan mengemis di hadapan Allah supaya kita kaya di hadapan makhluk-makhluk Allah. Karena mengemis di hadapan makhluk Allah, meminta-minta itu dilarang. Kata Rasulullah, siapa orang yang suka meminta-minta kepada manusia sementara dia mampu, sementara dia bisa, sehat, maka nanti dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berdaging. Ini sebuah filosofi dari pernyataan Nabi Muhammad yang sangat mengerikan. Pada hakikatnya kalau kita minta kepada makhluk Allah menjadi pengemis, berarti samalah kita menyedekahkan daging-daging dan kulit kita ini sampai kita nanti di akhirat tidak berdaging. Tapi kalau kita minta kepada Allah, daging kita pun akan makin segar, tubuh kita pun akan makin kuat. Memang begitulah bedanya kalau minta kepada Khalik dibandingkan kita minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada Khalik, kita jadi mulia. Tapi kalau kita minta kepada makhluk, kita jadi terhina. Hadirin yang dirahmati Allah, mantapkan keyakinan kita dahulu. Periksa keyakinan kita. Kenapa doa-doa kita tidak terijabah? Mungkin ada setitik ragu di dalam doa itu. Mulai hari ini kita mantapkan hati kita, kita kuatkan i'tikad kita. Apapun yang kita minta terkabul, apapun yang kita doakan terwujud. Ya kalau lebih baik memang sertai dia dengan adab, karena kita dalam berdoa tidak bisa maksa-maksa Tuhan. Kita dalam berdoa itu tidak bisa kita
mengintervensi Allah secara totalitas. Karena pada hakikatnya doa kita itu bukan waktu yang kita maui terwujudnya, tapi yang kenyataannya adalah waktu yang dikehendaki Allah. Jadi bukan waktu kita, tapi waktu Allah. Itu harus kita yakini itu. Karena waktu kita belum tentu Allah mau, tapi waktunya Allah itu pasti terwujud. Dan kita harus yakin dan jangan pernah kecewa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta yang sederhana, sederhanalah dalam berdoa. Tapi kalau kita meminta sesuatu yang besar, besarkan juga doa kita itu. Jadi awak minta yang besar, minta yang urgen, tapi doanya lemah, doanya nggak serius, mimpi kalau doa itu dikabulkan Allah. Tapi kalau kita minta sesuatu yang besar, minta kenaikan pangkat, minta jabatan, minta uang yang banyak, minta lulus PNS misalnya, minta ini, minta itu, sesuatu yang besar, maka harus diikuti dengan doa-doa yang besar juga. Nggak mempan sholat 5 waktu, mainkan di tahajud. Tak mempan di tahajud, mainkan di sholat sunat hajat. Tak mempan di sholat hajat, setiap duduk lagi berdiri, koneksikan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang apa yang kita minta kepada Allah itu. Insya Allah doa-doa kita akan terkabul dan terijabah semua. Yakin Allah akan mendengar setiap sapaan hambanya, setiap keinginan dan doa yang kuat, maka akan mempercepat terkabulnya doa-doa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.